orang yang terakhir masuk surga. Jadi sifat dan ciri-cirinya orang yang terakhir masuk surga. Dan seperti apa nikmat orang yang terakhir masuk surga, dia dapat apa? Ya, orang yang terakhir masuk surga, apa saja yang dia dapatkan? Kalau kita bicara neraka, maka kita bicara yang paling ringan adalah seperti disebutkan dalam hadis, dia akan dipakaikan sendal dan ubun-ubunnya meleleh. Itu neraka, azab yang paling ringan. Kalau surga yang paling ringan seperti apa? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya panjang sekali. Mungkin saya cuma baca hadis saja. Ya, antum dengarin aja ya. Hadisnya panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia terakhir keluar dari neraka dan terakhir juga masuk surga. Berarti dia dihukum dulu di neraka. Dia disiksa dulu di neraka. Kalau kita mudah-mudahan jangan dulu ya. Jangan sampai mampir di neraka, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang pertama, dan jangan sampai kita dikehendaki untuk lewat dulu di neraka, na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Disebutkan dalam hadis, yaitu la yastarqun, tidak minta diruqyah, tidak meminta kepada orang untuk meruqyah dirinya, tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan adab. Berarti Ustaz nggak masuk surga? Bukan, masuk surga, tapi ya harus dihisab dulu, atau bisa jadi diadab. Itu yang pertama. Yang kedua, humul ladzina la yatatayyarun, afwan, la yaktawun. Yang kedua, tidak berobat dengan api atau besi panas. Kayak kemarin saya pernah sebutin di kajian keberapa itu, yang kedua apa pertama itu? Ya, ada siapa namanya, Urwah Ibnu Zubair, yang kakinya dipotong, diamputasi, lalu kemudian di zaman itu tidak ada bius, tidak ada macam-macam, dicelupkan ke minyak panas mendidih sampai gosong. Itu namanya kai. Ya, itu adalah pengobatan terakhir sudah. Kemudian yang sifat yang ketiga, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah mereka yang tidak pesimis atau takut dengan kesialan. Tidak takut sial. Dan hampir semua kita dalam aktivitas takut sial, takut sial, takut sial. Ini pesimis. Hati-hati, ini syirik. Dan sudah saya jelaskan, sudah ada pembahasan khusus kemarin di video kita. Silakan bisa disimak kembali. Kemudian hadis yang kita akan bahas adalah hadis tentang orang yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu hatta idza faraghallahu minal qada'i baina ibadihi, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menentukan hamba-hambanya, artinya sudah diselesaikan urusan mereka, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Wa arada an yukhrija minan nari man arada an yukhrij. Jadi ada yang sudah masuk surga, ada yang sudah masuk neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan hamba-hambanya dari neraka bagi mereka yang Allah kehendaki untuk dikeluarkan dari neraka. Mimman kana yashhadu an la ilaha illallah. Syaratnya adalah orang yang masih punya tauhid, orang yang masih punya iman, orang yang masih punya tauhid. Dan pembahasan tentang tauhid ini panjang, nanti
dilanjutkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Amarul malaika an yukhrijuhum. Allah memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan orang-orang tadi yang dikehendaki untuk dikeluarkan dari neraka. Para malaikat yang disuruh. Faya'rifunahum bi'alamati atharis sujud. Allahu Akbar. Diketahui ternyata mereka-mereka yang masuk neraka itu, yang dikeluarkan dari neraka mau masuk ke surga, diketahui dari tanda-tanda sujud mereka. Allah, mereka sholat ternyata. Mereka termasuk orang-orang yang sholat, tapi ternyata dimasukkan dulu ke neraka. Baru Allah kehendaki Allah keluarkan mereka. Allah perintahkan malaikat. Faya'rifunahum bi'alamat atharis sujud, tanda-tanda sujud mereka. Ustaz, tanda sujud yang bagaimana? Apakah harus tanda hitam di sini? Enggak, bukan itu. Dan tandanya tidak ada dalam hadis disebutkan ini adalah tanda sujud yang biasa kita lihat di sebagian saudara-saudara kita. Bukan berarti kalau dia hitam lalu kita bilang wah itu jangan bukan itu tandanya. Ya, kita katakan bahwasanya tandanya itu nanti di hari kiamat, di surga sana, di akhirat sana, baru kita tahu yang dimaksud dengan tanda sujud itu apa. Ya. Bukan bekas-bekas sujud yang di dunia ini yang warnanya hitam, bukan. Sampai dahinya hitam, enggak. Tapi memang orang yang banyak sujud itu pasti akan ada bekasnya. Walaupun ada sebagian orang yang tidak ada bekasnya, kelihatan. Kalau cuma sholat 5 waktu nggak terlalu banyak hitamnya, tapi kalau kebanyakan qiyamul lail insya Allah pasti akan kelihatan. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan mereka istiqomah di atas kebaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni adam atharus sujud. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengharamkan orang-orang yang mengharamkan masuk neraka bagi anak Adam yang ada bekas-bekas sujudnya, untuk tidak mengekalkan mereka di dalam neraka. Ya, tidak mengekalkan mereka di mana? Di dalam neraka. Jadi memang ada orang baik, kelihatan baik tapi bisa juga masuk neraka. Kayak seperti para mujahid yang ria, ingin dibilang pahlawan, yang ulama dibilang alim, kemudian yang banyak harta dibilang dermawan. Ini amal-amal baik semua. Maka lakukanlah semua kebaikan dengan keikhlasan, karena tidak semua kebaikan itu dilakukan dengan keikhlasan. Maka lihatlah hatimu, perbaikilah hatimu ketika engkau berbuat suatu kebaikan, karena yang dinilai oleh Allah adalah niatmu yang baik. Ya. Kemudian fayukhrijunahum qadim tuhishu, dan mereka yang dikeluarkan tadi yang ahli salat padahal sudah gosong. Allahu Akbar. Dalam keadaan mereka gosong. Fayusabbu alaihim ma'un, lalu disiramkan kepada mereka air. Disiramkan kepada mereka air. Yuqalu lahu ma'ul haya. Air itu disebut dengan air kehidupan. Jadi mereka dihidupkan lagi dengan air itu. Kulitnya balik lagi. Ya. A'udzubillah. Ya Allah. Fayanbutuna nabatal hibbati fi hamilis sail. Lalu kemudian mereka, kulit-kulit mereka kembali tumbuh dan mereka hidup kembali. Wa yabqa rajulun minhum muqbilun biwajhihi 'alan nar. Lalu kemudian ada seseorang yang masih tertinggal, yang masih ada di dalam neraka, masih tertinggal. Minhum muqbilun biwajhihi 'alan nar, di mana dia masih ditelungkupkan di neraka. Fayaqulu ya Rabbi qad syabani rihuha. Wahai Tuhanku, baunya neraka ini telah membuat saya bosan, sudah tidak ini lagi,
terlalu lama dia di dalam neraka. Wa ahraqani dzakauha, dan panasnya ini yang membuat saya sudah tersiksa. Fasrib wajhi 'anin nar, maka palingkanlah aku dari neraka ini. Fala yazalu yad'u Allah, dia tuh di dalam neraka doa terus. Dia terus berdoa, ya Allah, palingkan aku dari neraka ini, selamatkan aku dari neraka. Itu permintaannya. Tapi ingat, modal mereka harus ada iman tadi, ada keimanan walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Nggak boleh kosong sama sekali, itu syaratnya. Fayaqulu la'allaka in a'taituka tas'alni ghairah. Ya, orang yang tadi itu ketika dikeluarkan dia melihat ke neraka dan dia sambil berdoa juga, ya Allah, selamatkan aku, jauhkan aku selama-lamanya ya Allah. Aku sudah tidak mau lagi cium baunya saja, uapnya saja saya sudah ketakutan. Ya Allah, cuman baru baunya, cuman baru uapnya sudah begitu mengerikan. Lalu kemudian Allah mengabulkan dia dan mengatakan kepada hamba ini, kalau saya nanti mengabulkan permintaanmu, apa kamu masih minta yang lain? Maka hamba itu mengatakan, la wa izzatik la as'aluka ghairah. Tidak, demi kemuliaanmu dan demi keagunganmu saya tidak akan minta yang lain ya Rabb. Itu kata dia. Wa yasrifu wajhahu 'anil nar, lalu Allah selamatkan dia dari neraka. Tsumma yaqulu ba'da dzalik, ya Rabb qarribni ila babil jannah. Allah, ini agak lucu ya. Subhanallah. Menarik ini percakapan antara orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bilang lagi kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, dekatkan aku ke pintu surga. Padahal tadi kan udah minta, sudah bilang, ini sudah ada perjanjian, nggak boleh minta lagi ya. Tapi ini Allah ingin. Allahu Akbar. Kemaha kasih sayangnya Allah, kemaha kayanya Allah, kemaha rahmannya Allah nih. Selamat nih orang yang kayak begini ya Allah. Dia bilang, ya Rabb, dekatkan aku ke pintu surga. Maka fayaqulu alaysa qad za'amta an la tas'alni ghairah? Bukankah tadi kamu sudah bilang bahwa kamu tidak akan minta kepadaku yang lain? Maka thumma yaqulu ba'da dzalik, fa ya wailaka ibn adam ma aghdarak fala yazalu yad'u. Maka orang itu masih tetap terus meminta, berdoa. Padahal tadi dia sudah bilang dia tidak akan minta. Maka dia minta, ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga itu. Fa yaqulu la'alli in a'taituka dzalika tas'alni ghairah. Janji dulu nih, kalau saya kasih lagi yang ini, apakah kamu akan minta lagi yang baru? Apakah kamu akan minta yang lain kepadaku? Fayaqulu la wa izzatik la as'aluka ghairah. Demi keagunganmu saya tidak akan meminta yang lain. Itu kata dia. Fayu'tillahu min uhudin wa mawathiq an la yas'ala ghairah. Maka Allah sudah bikin perjanjian, janji ya, janji kamu nggak boleh minta lagi. Ini sudah dikasih, nggak boleh minta. Ini cuma di depan pintu surga nih, belum masuk surga. Allah mau pengen bercanda sama orang ini. Makanya Rasulullah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau tersenyum. Rasulullah giginya sampai kelihatan, sambil ketawa, senyum manis, menceritakan hadis ini. Fayaqulu ila babil jannah fayuqarribuhu ila babil jannah. Maka Allah pun mendekatkan dia ke pintu surga. Fa idza ra'a ma fiha sakata ma sya'allahu an yaskut. Ketika Allah mendekatkan dia ke pintu surga dan dia melihat apa yang ada di dalam surga, maka dia terdiam 1000 bahasa. Langsung terdiam, gak bisa lagi bicara. Nikmat yang luar biasa yang dia lihat, sampai tidak bisa bicara apa yang harus dia ucapkan. Terdiam 1000 bahasa. Tsumma yaqulu Rabb adkhilnil jannah. Tuhanku, ya Rabb,
masukkan aku ke surga. Allah, masukkan aku ke surga ya Rabb. Thumma yaqulu awalaysa qad za'amta an la tas'alni ghairah. Allah bilang lagi sama dia, bukankah kamu tadi sudah bilang bahwa kamu tidak akan minta lagi kepadaku? Wa ilaka ya ibna adam ma aqdarak. Celaka kamu, betapa cepatnya kamu mengingkari janjimu. Fayaqulu ya Rabbi la taj'alni ashqa hal khalqika. Orang ini bilang, ya Rabb, jangan kau jadikan aku orang yang celaka, yang rugi ya Rabb. Fala yazalu yad'u hatta yadhhak. Maka orang ini terus berdoa dan berdoa sampai Allah pun tertawa. Nah, ini salah satu sifat Allah juga, Allah itu tertawa. Fayadhaku fa idza dhahika minhu. Ya, dia sampai Allah subhanahu wa ta'ala sampai tertawa melihat hamba ini karena dia terus merengek dan merengek. Adina lahu biddukhuli fiha. Lalu Allah pun mengizinkan dia untuk masuk. Fa idza dakhala fiha qila lahu tamanna min kada. Dan Allah pun mengabulkannya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Setelah dimasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan kepadanya, silakan kamu berangan-angan. Silakan kamu berangan-angan. Apa yang pengen kamu minta? Fayatamanna, maka dia pun berangan-angan. Tsumma yuqalu lahu tamanna min kada. Setelah dikasih untuk angan-angan itu, enggak disebutkan apa angan-angannya. Allah kasih apa yang dia inginkan. Allah tanya lagi, apa yang kamu minta lagi? Apa yang kamu angan-angankan lagi? Dikasih lagi. Fayatamanna hatta tanqati' bihil amani, sampai angan-angannya sudah selesai. Enggak ada lagi yang mau pengen dia minta. Apalagi? Masya Allah, dia sudah dapat luar biasa tuh nikmatnya. Sampai sudah habis sudah angan-angannya. Cita-citanya sudah selesai. Coba antum sekarang, kalau antum berangan-angan di dunia ini, apa yang antum minta? Ustaz, saya pengen dunia ini milik saya. Ya, bisa kayak gitu? Sudah, kalau antum sudah minta dunia milik antum, apalagi yang mau antum minta? Nggak ada lagi kan? Fayaqulu lahu hadza laka wa mithluhu ma'ah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dia angan-angankan dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat dikatakan, ketika dia berangan-angan seperti itu, Allah mengatakan, engkau mendapatkan satu dunia, bahkan 10 kali lipat dunia. Kalau cuma satu dunia belum ada apa-apanya, 10 kali lipat dunia. Masya Allah, itu adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Disebutkan dalam riwayat lafaz yang lain, dari riwayat Bukhari dan Muslim juga, bahwasanya ketika sudah selesai dia berangan-angan tadi itu, Allah bilang kepada dia, Allah kasih padanya dunia, bahkan 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat dunia. Ini di dalam surga. Dan ini bagi orang yang terakhir masuk surga. Dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya ketika dihayalkan kepadanya disuruh masuk surga, dia melihat kayak seakan-akan surga itu sudah penuh. Maka orang itu balik lapor kepada Allah, ya Rabb, innal jannata mal'ah. Kata dia, ya Rabb, surga sudah penuh. Ini cuman dalam hayalan dia, kayak seakan-akan surga sudah penuh. Maka Allah bilang, balik lagi, masuk lagi, coba lihat lagi. Setelah datang sana, dia bilang surga sudah penuh sampai 3 kali. Ya, baru Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan,
Fa inna laka mithlad dunya wa asyrati amthaliha. Kamu memiliki 1 dunia dan 10 kali lipat dunia. Masya Allah. Maka orang itu sambil dia mengatakan kepada Allah sambil tidak percaya, hal taskharu minni. Dia bilang kepada Allah, ya Rabb, apa engkau mau kayak mempermainkan saya nih? Ini serius maksudnya? Ya Rob, ini serius 10 kali lipat dunia. Ya, maka Allah pun tertawa dari orang ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meriwayatkan hadis ini pun tertawa sampai kelihatan giginya. Maka subhanallah, kalau seandainya orang yang terakhir masuk surga saja nikmatnya begitu besar, bagaimana dengan orang yang masuk surga pertama kali, yang tidak melewati neraka? Itu sudah nggak bisa lagi dibayangkan sudah. Maka kenapa kita masih mendahulukan dunia daripada surga akhirat? Bukan berarti kita disuruh untuk meninggalkan dunia. Tadi saya sampaikan dalam khutbah perkataan Yahya bin Mu'ad, ma amartukum bitarkid dunia. Aku tidak suruh untuk meninggalkan dunia, walakin amartukum bitarkid dzunub. Tapi yang saya suruh adalah tinggalkan dosa. Fa inna tarkad dunya fadilah. Karena meninggalkan dunia itu adalah keistimewaan, kekhususan bagi orang-orang yang hebat. Wa inna tarkad dzunubi faridah. Sementara meninggalkan dosa hukumnya wajib. Jadi yang disuruh tinggalkan dosa saja. Silakan cari dunia, tapi hindari yang mengandung dosa. Hindari yang mengandung dosa. Mudah-mudahan ceramah ini yang terakhir sebagai motivasi untuk kita semuanya lebih lagi untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Namun kita tetap juga berikhtiar untuk di dunia kita. Dan jangan lupa untuk selalu niatkan ketika mencari dunia, meniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaanku adalah ibadah. Pekerjaanku adalah ibadah. Maka mudah-mudahan dalam keadaan kita bekerja pun Allah alirkan kepada kita pahala yang berlipat-lipat. Kita niatkan semoga setelah kita kaya, kita banyak uang, banyak harta, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang, dan saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.